Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jeda Kerja. Sebelumnya aku ucapin selamat berhari libur teman-teman. Setelah libur panjang di bulan April, kemarin hari Jumat, terus hari ini Sabtu, hari kejepit ya teman-teman, dan juga hari Minggu. Pagi hari ini kita mau kasih makan ayam dulu. Ini sekitar jam 9:30 10 teman-teman, aku kasih makan ayam. Dan ini pakannya aku pakai campuran dedak, sayur, daun-daun sayur, dan juga pur teman-teman ya. Dan hari ini kita mau review, karena kemarin ada yang bilang suruh review lagi hasil dari persilangan kita di masa lalu. Dan memang materi kandang kita juga tinggal sedikit, jadi kita mau review satu-satu hasil dari persilangan, mulai dari hasil anak pertama sampai yang terakhir nanti teman-teman. Nah ini kita sambil ngasih makan aja. Dan akhir-akhir ini memang ayamku lagi nggak terlalu nafsu makan tinggi, yang karena pejantannya ini lagi fokus ngawin. Untuk yang indukannya dia seger makannya karena memang masih proses bertelur. Sebelum kita review hasil persilangan, kita mau jelasin dulu. Jadi kita pertama kali pelihara ayam itu, kita pelihara ayam pejantan teman-teman, ayam layer atau ayam warna-warni. Nah kemudian kita silangkan dengan babon ayam kampung biasa, dan hasilnya itu ya ini teman-teman. Nah ini si jago gede ini, nah ini si jago ini namanya Alek teman-teman ya, aku kasih nama Alek. Nah dia ini bobotnya sudah 3 kiloan lebih, dia usianya sudah lebih dari 1 tahun. Januari kemarin dia 1 tahun teman-teman. Ini adalah hasil persilangan pertamanya. Jadi kayak gini hasilnya teman-teman, dari ayam warna-warni dengan babon biasa. Babonnya itu betinanya itu ayam kampung. Dari posturnya sih nggak terlalu tinggi, tapi gede badannya teman-teman. Dan dari sisi ekor itu bulunya mirip sama ayam layer teman-teman, nggak mau panjang dia. Nah ini yang F1 nya kalau bahasa peternakan itu. Lumayan sih buat dibikin ayam kampung pedaging, itu lumayan, tapi memang banyak bulunya teman-teman. Jadi kalau mau jual itu harus di atas usia 5 bulan atau 6 bulan. Dan hari ini dia kondisinya sudah bertelur lagi. Ini periode bertelur yang keempat teman-teman ya. Telurnya juga banyak-banyak, 15 butir. Selama ini 15 butir terus telurnya. Dan bobot telurnya juga satu butir telur itu 53 sampai 54 gram. Nah tadi kita sudah review anak hasil persilangan pertama. Nah sekarang si persilangan pertama tadi itu si Alek itu mempunyai anak lagi, dan ini dia teman-teman, ini berarti F2 ya teman-teman ya. Nah ini aku kasih nama Muiz teman-teman. Dari sisi postur dia hampir mirip dengan si Alek, tapi dia lebih tinggi teman-teman. Ini baru berusia 10 bulan dan dia sudah belajar kawin dengan saudaranya yang satu darah teman-teman. Jadi ada yang bilang katanya nggak boleh ayam itu satu darah, nanti akan timbul penyakit dan lain sebagainya. Aku kurang tahu, kalau yang lebih tahu mungkin bisa tolong di komen biar aku lebih dapat ilmu. Dari sisi kepala jengger itu mirip sama Alek, dan ekornya juga masih sama, belum bisa panjang. Dari warna kaki dia kuning bersih teman-teman ya. Dan ini kemarin itu ada sekitar 8 ekor yang putih-putih seperti ini, dan alhamdulillah sudah laku semua. Karena di Kalimantan Selatan itu biasanya kita jual ayam putih mulus itu ke teman-teman yang dari suku Bali atau Hindu. Nah mereka itu sering melakukan upacara adat itu memakai ayam putih, jadi kita jual ke sana. Dan ini satu lagi si Blorok Madu, aku kasih nama Jojo ya. Ini saudara sepenetasan dengan si Muiz tadi, tapi dia warnanya blorok, makanya dia tertinggal, nggak aku jual. Kemarin ada yang mau dibuat opor tapi nggak aku lepas. Nah ini juga anaknya dari si Alek tadi, tapi secara postur dia lebih mirip ke kakeknya teman-teman ya, si ayam warna-warni. Dari sisi jengger itu sudah pasti mirip banget sama ayam warna-warni, posturnya juga. Untuk buntutnya nih malah lebih agak sedikit panjang, dari posturnya pendek, nggak terlalu tinggi, tapi dia gemuk. Ini sudah 2,5 kg.
Dan ini anaknya Alek beserta ibu putih tadi yang kedua teman-teman ya. Nah ini penetasan yang kedua. Untuk pejantannya ada warna coklat, dan ini hari ini dia kondisi masih sakit, makanya aku kurung di kandang kucing. Dan ini usianya kisaran 5 bulan lebih sedikit teman-teman, karena memang pertumbuhannya agak lambat. Dan ini sengaja aku tinggal, nggak aku jual, karena aku pengen tahu gimana nanti gedenya, warnanya seperti apa, dan posturnya nanti seperti apa. Nah dan ini anak si Alek dan ibu putih tadi penetasan yang nomor 3. Nah ini yang hidup cuman 4 dari 7 anak, dan ini warnanya putih semua, masih tetap dengan warna putih polos teman-teman, karena di sini juga payu ayam seperti ini. Dan ini juga insya Allah nanti sudah ada yang mau ambil nanti kalau sudah besar. Dan itu juga aku tambah ayam warna-warni lagi, karena di sini ayam warna-warni itu payu untuk dijadikan masakan ayam kampung, karena memang dagingnya dan rasanya itu sama. Oke teman-teman, segitu aja review kita. Dari pertama kita nyilangin ayam warna-warni dan ayam kampung sampai dengan keturunan-keturunannya teman-teman. Nah kalau di Kalimantan Selatan itu ayam apa aja insya Allah masih payu ya, untuk digoreng, untuk dimasak, ataupun untuk syarat-syarat di acara adat tertentu. Jadi kita masih bisa ngejual ayam-ayam yang persilangan aneh-aneh seperti ini. Dan buat teman-teman yang mau nyilang-nyilangin ayam silahkan, asal sesuai dengan jalurnya saja. Dan insya Allah kami akan terus buat produksi ayam putih mulus, meskipun nggak tembus teman-teman ya. Kalau di Jawa itu kebanyakan dia ayam putihnya tuh tembus sampai kakinya putih, paruhnya juga putih. Kalau di sini sejauh ini kami cuman dapat yang paruh kuning dan kaki kuning, tapi nggak apa-apa, yang penting masih laku untuk dijual. Ya udah segitu aja teman-teman, terima kasih udah nonton. Assalamualaikum.